Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini saya mau menceritakan kisah lanjutan yang kemarin dengan judul Teror Misteri di Gunung Ciremai part kedua. Bagi kalian yang belum mendengarkan part satunya, silahkan dengarkan dulu biar kalian semua mengerti alur ceritanya. Dan untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak-semak. Matanya membelalak lebar, tepat di hadapanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan, hei? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan, hei. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin terang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana pendek, dan sepatu kuning. Kulihat sekali lagi, sepatu kuningnya menampak di tanah. Dia benar manusia. Dia menggapit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Tanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Gunung Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Karir besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lo? Dan lo dari mana? Katanya sambil menyalakan api kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku, sambil tetap membelakangiku. Sibuk dengan kompornya dia menjawab. Gua Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur. Bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasanya aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie datang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari karirnya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari nesting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi lu orang ya? Katanya. Seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku kepada dia, tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki mana aja? Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitip lo ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lo bareng gua. Katanya lagi. Mak Encep. Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya ya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin elu sama temen elu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lo udah pasti lewat dibawa ke alam lain.
Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa nyesel menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari menolongku dan Ayu. Mak Encep juga yang ngejagain lo ngelewatin hutan pinus, makanya lo bisa aman sampai di sini. Kalau enggak, lo bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi, Bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik, mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu benar-benar ada di belakangku. Selesai packing karir, dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua, baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong." Iya bang, jawabku. Kita bakal sambut semua penghuni Ciremai, dari yang bentuknya abstrak sampai solid, dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lo inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam, jangan bergerak. Paham lo? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lo bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan Kalong Wewe. Itu yang mana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong Wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya menjulur keluar. Tetehnya panjang, ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lo harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lo harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lo bisa lihat dia, lo bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lo ditarik ke alamnya, dan lo gak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar. Ya doa aja biar makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik Kalong Wewe. Lo harus waspada kalau lo nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanya aku. Bau badan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut. Aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang alam yang terdengar, hanya suara langkah kaki dan nafas yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagi selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus memuncat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba, orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap. Kuikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat.
Sulur kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari belik kacamata bundarnya. "Malam ini panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong karir segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di karirnya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk, dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi tampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap batang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana-sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini, bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tempat di pinggir jalur, bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya berdarah. Beberapa yang lain muncul dengan orang utuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang terus. Begitu terus menerus. Kalau lo takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lo, boy. Ucap orang itu dengan tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia nyalakan rokok. Asapnya terlihat mengupul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang gak punya etika kayak lo dan teman lo. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, zinah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan nampak sudah lama tidak dilewati. Batunya berlumut, tanda jarang diinjak manusia. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lo terpaksa sendiri, jalan mana yang lo pilih? Tanya orang itu kepadaku. Kiri, jawabku dengan cepat. Lo mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku tersikap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan semakin ke atas. Penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat, kadang menggeram, seringkali terdengar.
Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, ringgik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium di bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, diganti bau yang asing. Aku coba mengingat-ingat, pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku, ini bau badan Kalong Wewe. Jantung bergemuruh kencang ketika bau badan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku terbelalak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahku tertutup rambutnya yang acak-acakan, tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan Kalong Wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, riuhnya saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin Kalong Wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku terasa panas, beban karir yang kubawa kurasa kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku di bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan, sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok besar yang siap meletus darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap ke perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di lidahnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang tua. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang rasanya lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam Kalong Wewe itu menusuk leherku. "Udah, tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada," kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama hingga berminggu-minggu. "Terima kasih, Bang." Suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. "Bukan gue," jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas masakan air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya,
menunggu jawaban, merasa diperhatikan. Dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. "Berterima kasihlah sama Nyi Linggi," dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. "Nyi Linggi? Nyi Linggi siapa, Bang?" tanya aku kepada abang itu. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. "Emang kalian bocah gak tahu adat? Linggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga kalian kotori." Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawaban. Tapi orang kan, Bang?" tanyaku lagi. Dia mendekat dan berisik pelan di telingaku. "Penguasa Ciremai." Kami kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempatku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana aku lihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan "Kuburan Kuda". Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumunan di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggelengkan kepala. "Sekarang ini mereka nggak bisa lihat kita," katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. "Percuma nyapa, mereka nggak akan dengar." Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu yang kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggapai lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib di Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemericik di semak-semak di kanan dan di kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-menerus mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti. Bawel banget lo, sumpah, makinya ke aku. Sini, gua jelasin biar diam. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gua bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik. Betul gak? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh.
siapapun yang sudah ditetein Kalong Wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, Kalong Wewe itu gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi, membayangkan bentuk Kalong Wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong Wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia gak akan ngelepas elu boy. Tapi dia gak bisa mendekat, karena sejak kejadian tadi, kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan itu bang? Tanyaku kepada orang itu. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku kepada orang itu lagi. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy. Dia kembali mengisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjaganya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau yang di kanan kiriku, atau Kalong Wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantu naik. Sesekali muncul pocong, yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa berbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan itu bisanya cuma muncul dan hilang, nggak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersenggal-senggal. Dia nyengir, yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy, haha. Jawabnya sumringah, kan gua tadi nggak nyebut pocong. Lah kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lo lihat pocong cuma satu, lari. Lo gak bakal mau kan diikutin pocong? Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku kepada orang itu. Iya buta, hahaha. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bicara atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya kalau bisa ngambil tali ikatnya pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lo doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa lah. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi kalau sampai begitu, lo gila. Emang yang nyiptain lo pocong? Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimbang masalah kayak gini. Hidup lo kebangetan, jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur, tapi ada benarnya juga di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdedum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suara itu. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdedum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik seketika. Kepalaku itu berputar pelan dan penampakan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar, bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya tulang hitam, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara.
menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang tampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya yang busuk, tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter ke tanah, ditinggahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Cerita ini bersambung sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Kami akan melanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.